Oke, selamat datang di All the Modes Nine to the Sky. Oke, hari ini kita akan eh, lanjutin lagi All the Mode Nine to the Sky-nya, dan tujuan kita hari ini adalah untuk apa namanya, membuat beberapa resource, otomasi resource kayak cobblestone ini. Dan untuk mencapai itu, kita memerlukan beberapa item. Yang pertama adalah igneous extruder dan extractor. Dan untuk melakukan itu semua kita butuh beberapa bahan untuk bisa membuatnya. Aku udah nyiapin beberapa. Di sini udah dua resepnya nih. Dua resep untuk membuat kedua item tersebut. Di sini ada beberapa item yang sudah saya siapkan gitu untuk buat ini. Oke, kita langsung aja untuk membuat itemnya. Oke, di sini ada exhaust extruder ya. Untuk membuat exhaust extruder itu ada beberapa bahan yang kita perlukan. Pertama invar, terus constant gear, sama resistance servo. Ini gampang sebenarnya buatnya. Yang menjadi PR tuh paling dua ini, constant gear sama invar. Dan nah, invar tuh dibuat dari iron dust sama nickel dust. Kita perlu ngebuat invar dust lalu dibakar. Itu invar dust tuh gabungan dari iron dust dan nickel dust. Nah, cara mendapat dust di sini adalah dengan melakukan hammering. Hammer pada raw copper atau raw iron atau semua ore yang bisa kita dapatkan, lalu kita bisa hammer. Ini juga bisa digunakan sebagai alah, kita lihat saja nanti. Pertama-tama kita butuh pickaxe, not wooden. Ini kita akan buat namanya stone dulu, stone pickaxe. Kita butuh beberapa kayu buat pickaxe. Oke, kalau kita udah dapat si iron, kita harus masuk ini. Terus kita biasakan gunakan ultimine untuk bisa berubah ini jadi raw iron. Nah, setelah ini kita bisa simpan saja ini ke crafting recipe, lalu kita bisa berubah jadi iron dust. Bisa dilihat ini juga works sebagai duplication ore ya. Soalnya jika iron dust ini kita bakar atau kita smelt, ini akan ngasilin satu. Tiap satu dust itu ngasilin satu iron. Jadi kita bisa gunakan ini kita sebagai ore duplication. Daripada kita langsung membakar si ore, kita bisa langsung aja ngebakar ini. Namun lebih works jika kita hammering dulu. Nah, tapi untuk ngehammer kita butuh satu block of copper atau dua block of copper. Ada sih beberapa resep, cuma resepnya itu lebih mahal gitu. Pertama tuh ada dari iron. Kalian tahu sendiri kan, iron itu kita belum terlalu bisa bikin banyak-banyak. Terus bro, ada invar juga, ada platinum. Nah, invar ini juga bikinnya agak susah ya. Kita harus gabungin iron sama nickel. Kita belum sepowerful itu untuk bisa membuat itu semua. Jadi, kita akan memanfaatkan dulu yang namanya copper. Karena kita punya banyak copper di sini sebagai hammer. Oke, kita tunggu aja ini sampai jadi. Oke, harusnya udah selesai bahan-bahannya yang kita perlukan. Ini juga udah upgrade ke iron furnace. Sebenarnya ini bisa di-upgrade lagi iron furnace-nya, nanti ada gold furnace. Juga ada diamond dan lain-lain lah. Terus ini juga sebenarnya bisa dipercepat prosesnya eh, dengan upgrade yang namanya itu ini augmented speed, tapi kita memerlukan paper. Nah, papernya itu kita belum bisa akses ke apa yang namanya sugarcane karena kita belum bisa dapat supply dirt yang mumpuni gitu. Jadi ya kita bersabar saja untuk nge-smeltnya.
Oke, kembali lagi untuk membuat Igneous Extruder. Kita udah cukup ya bahannya untuk buat Igneous Extruder. Yang hanya kita perlukan adalah crafting ya. Kita hanya perlu invar, kita udah punya. Terus constant gear, kita bisa bikin constant gearnya mudah sekali. Hanya butuh yang namanya iron nugget. Ya 2 biji lah. Kita akan buat 2 Igneous Extruder. Terus kita butuh juga harusnya kaca. Aku punya banyak. Oke, 8 cukup. Terus kita perlu yang namanya bikin ini. Redstone Salvo 2 aja. Lalu harusnya piston. Kita lupa piston. Kita butuh kayu. A little bit of kayu. Dan stone ya. 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Terus kita udah crafting pistonnya. Dan ini dia. Igneous Extruder. Oke. Selanjutnya kita harus bikin yang namanya ekstraktor. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu apa itu Igneous Extruder. Jadi gunanya Igneous Extruder ini bisa ngautomasiin beberapa blok yang kayak automasi kabel generator yang biasanya bisa dilakuin inward gitu kayak pakai water, lava, terus ini akan jadi soulstone, tapi bisa dilakuin di satu blok ini. Caranya tuh gampang, tinggal ngecampur bahan yang kayak di resep ini, kayak water, lava, sama misalnya sodium untuk buat soulstone. Terus untuk bikin basalt, blue ice, lava, sama soul soil. Ada beberapa lah di sini. Tapi yang kita perlukan dari Igneous Extruder ini adalah ini dia, block of Kivi. Gunanya block of Kivi ini apa? Selain bentuknya ini yang bagus untuk building, ini juga digunakan buat bikin ekstraktor. Nah, ekstraktor ini akan kita gunakan sebagai automasi yang namanya endstone. Karena dengan Igneous Extruder kita tidak bisa akses yang namanya endstone ya. Cuma bisa kita akses lewat ekstraktor. Ini dia. Nah, untuk dapat endstone kita perlu yang namanya mencampur glowstone sama lava. Tapi kita bisa lakukan itu dengan mengotomasi menggunakan ekstraktor gitu. Nah, endstone ini kita gunakan untuk dapat resource end kayak ender pearl sama ender eye. Ada juga chorus food atau yang lain-lain gitu loh. Jadi ini akan sangat berguna untuk resource. Jadi yang pertama kita lakukan, kita hanya perlu menambahkan di sini lava sama air. Dan di bawahnya itu obsidian ya untuk buat block VV. Nah, untuk bikin block of VV itu kan kita butuh obsidian. Nah, obsidian kita harus campurin yang namanya lava sama air. Kita bisa lakukan di inward gitu. Di dunia nyata itu langsung aja air taruh lava. Tapi kita bisa lakukan itu juga dengan menggunakan crudible, stone crudible tepatnya. Stone crudible. Crudible. Oh, stone crudible. Apa namanya? Ini dia. Harusnya ini. Oh, stone barrel. Stone barrel. Barrel. Kita hanya perlu yang namanya stone sama slabstone. Jadi harusnya gampang. Kita bakar dulu. Terus akan siapkan dulu di sini tempatnya untuk ngetransfer lava. Atau enggak kita bisa ngautomasi lava ini supaya dia ngegenerate lava otomasi untuk ngefill si barrel, stone barrel. Jadi kita bisa apa namanya? Dapat infinite resource of lava. Itu sebenarnya caranya gampang ya, cuma bahannya itu agak mahal. Dikit aku tunjukin caranya gimana. Pertama kita butuh yang namanya tank. Kita ada beberapa opsi tank di sini. Ada basic fluid tank, tapi ini bahannya oke sih. Di sini juga ada singularity tank. Terus
ada beberapa tank lainnya, tank-tank, tapi kita hari ini akan gunakan yang namanya basic tank karena ini yang paling kita bisa jangkau. Kita juga bisa gunain single tank, cuma kurang suka dengan desainnya. Kita simpan aja di sini. Bahan yang kita perlukan selanjutnya adalah yang namanya pipe dari mod pipes. Item pipe. Jadi loginnya itu kita akan transfer si stone ini ke crucible ini. Proses crucible. Jadi akan si stone-nya akan otomatis masuk ke sini, lalu si crucible akan nge-generate lava. Nah, si lava ini akan langsung ditransfer ke basic fluid tank. Nah, kita perlu dua pipe ya. Ada fluid pipe. Jadi fungsinya fluid pipe sama item pipe ini kayak ini basically kayak hopper, cuma ini bentuknya pipe. Jadi kita bisa nge-transport si item dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kayak nge-transport item ini ke sini gitu. Boleh juga sama, cuma itu bentuknya si liquid ya. Nanti kita transfer liquidnya ke sini. Jadi kita akan buat dulu yang namanya pipe. Oke, harusnya kita udah bisa bikin yang namanya item pipe. Jadi, untuk bisa melakukan itu, kita hanya perlu memasang ini. Oh iya, aku juga harus buat satu item lagi yang namanya wrench. Ini fungsinya untuk mengkonfigur output inputnya. Jadi, kita hanya perlu stick, dua stick, sama satu lagi, apa ini lead, satu lagi yang namanya plane. Kita punya banyak plane, karena udah lumayan grinding. Kita hanya perlu bikin wrench. Jadi untuk merubah output inputnya adalah dengan klik kanan aja, jongkok klik kanan. Ini akan berubah jadi mengekstrak si item dari drawer ini ke crucible harusnya. Lihat gitu sudah mulai transferring itemnya ke sini. Yap, itu transfer. Terus langkah selanjutnya kita perlu yang namanya iron untuk bikin ember. Supaya kita bisa buat yang namanya fluid. Nah, kita kekurangan iron. Kita buat dulu yang namanya stone supaya untuk menampung lava yang kita akan rubah jadi obsidian. Di sini saja ya. Nanti kita si lava yang di-generate sini, yang dihasilkan dari sini kita akan masukin ke sini supaya kita bisa ngerubah si lavanya jadi obsidian gitu. Dibanding harus otomatis ngemasang lava ke tanah gitu. Itu bisa aja ngejabapin kebakaran. Jadi lebih safe nyimpan ke sini gitu. Jadi rubahnya ke situ. Kita harus ngerubah dulu di iron. Kita pakai cara duplikasi yang sebelumnya kita pakai 6, kita bisa jadi 12 harusnya. Tapi kekurangan copper, harusnya ada copper. Jadi kita buat lagi ini hammernya. Kita butuh stick 3. Dan itulah kita udah bikin 12 iron dari 6 iron, raw iron. Kita tunggu aja. Sambil nunggu, ya kita nunggu aja. Oke, harusnya bahan-bahannya udah siap. Tinggal dibuat saja yang namanya fluid pipe. Nah, fluid pipe ini kita akan konekin ini ke sini, lalu kita akan pasang ke sini, sini. Terus kita akan rubah ini menjadi ekstrak atau import si lavanya yang dari sini ke tank yang ada di bawah. Harusnya udah ke transfer. Let's go. Terus dari lava ini dari lava tank ini kita akan masukin ini ke serangkut di ini supaya kita bisa ngerubah si lavanya menjadi obsidian. Nah, ini dia throne barrel yang terisi dengan lava. Kita butuh ember lagi supaya kita bisa ngerubah si lavanya jadi obsidian. Kayaknya gampang sih, tinggal taruh aja airnya di atas dari si lava. Boom, udah, itu harusnya udah jadi stone obsidian. Nah, kita bisa lagi kita simpan sini terus
Kita ambil air, simpan di... Wait, kita butuh tanah. Tanah tadi di mana ya simpan tanah? Tanah ya ini. Oke. Boom. Itu dia. Terus kita perlu yang namanya pasang air di sini. Terus pasang lava di depannya. Up. Oke, let's go. Nah, ini harusnya... Oh, oke, ini harusnya ngasihin lava ya. Ngasilin kiwi maksudnya. Nah, kiwi ini kita akan bisa transport ini ke yang namanya barrel, bukan barrel, apa ya namanya? Oak drawer. Ini nggak bisa langsung disimpan aja ke sini soalnya nggak tahu kenapa emang nggak bisa. Terus kita harus pakai ini dulu, item pump, terus ngerubah si ininya jadi nge-import nge-import dari bawah ini ke drawer ini. Harusnya ini udah nge-import. Kita punya otomasi kiwi harus sekarang. Kita terus satu lagi kita akan gunakan gitu Exos extrudernya sebagai apa yang headku? I don't know. Lagi again kita masuk dalam. Kembali lagi kita akan gunakan Ignis extruder keduanya sebagai otomasi dari netherrack. Kenapa? Karena yang lainnya kayaknya belum bisa. Kayak soul block itu nggak mungkin. Blue ice kita belum tahu caranya untuk mendapatkannya. Ini juga belum. Blue ice apalagi packet ice belum. Jadi yang paling memungkinkan adalah netherrack. Tapi sebelum itu kita akan crafting dulu yang namanya ekstraktor. Caranya mudah sih sebenarnya. Kita hanya butuh aluminium. Aluminium ada di sini. Hup, ini dia aluminium. Kita hanya perlu bakarnya dan itu akan langsung otomatis ke kan jadi aluminium. Oh, injet. Kita nggak akan duplikasinya karena soalnya nggak terlalu kepake kelihatannya. Jadi harusnya kita bisa tunggu untuk membuat yang namanya ekstraktor. Belum itu kita buat dulu yang namanya piston. Kita perlu stone, cobblestone. Ya, 4. Kita butuh piston. Terus harusnya dripstone kita punya. Soalnya kita udah banyak melakukan shifting. 1. Oke. Tinggal kita ya udah tinggal kiwi ada item port gampang, kita hanya perlu gold. Kita butuh ngebakar gold, kita udah cukup ini. Kita ngebakar gold dulu. Di sini udah berubah jadi bentuk das dari duplikat. Hanya perlu satu gold, satu saja gold untuk berubah jadi nugget, dan kita sudah siap untuk buat yang namanya ekstraktor. Ekstraktor PV-nya, PV-nya kita ambil 2 di sini. Boom boom. Lalu kita akan ambil ini. Ini item pot, kita butuh chest. Chest. Lalu kita bikin namanya item pot. And alah, selesai. Tinggal kita buat ini jadi traktor. Kita akan gunakan ekstraktor ini. Kita akan buat 2 aja ya. Soalnya kita perlu 2 dari ekstraktor ini, yaitu moss. Nanti moss ini bisa di saving untuk ngasilin yang namanya sapling. Sapling. Nah, salah satu sapling yang di drop dari moss ini ada blazing sama floris, cascading sama vexing. Itu sapling dari Ars Nouveau. Dan itu kita perlukan untuk next episode ya. Dan satu lagi kita butuh untuk Anson, jadi kita buat satu lagi. Oke, harusnya udah ya, ini udah dibuat juga satu atau 2 biji. Kita perlu. Jadi kita perlu blok untuk ngautomasiin ya, kayak ekstraktor itu kita butuh
mouse untuk nge-otomasiin si mouse-nya. Caranya itu kita perlu mouse. Nah, untuk dapat mouse, kita perlu nge-saving eh graphseed yang didapat dari the dirt. Nah, dirt kita terbatas ya. Kita sebenarnya bisa ambil ini tapi enggak. Kita harus dapat gitu resource-nya, inventory resource dari dirt gitu. Karena kedepannya juga kita akan pakai. Nah, untuk dapat dirt kita perlu yang namanya eh antara dirt essence atau enggak kita bisa gunakan yang namanya oak barrel. Nggak ada kayaknya di sini. Nah, oak barrel itu fungsinya kita kayak ngekompos literally. Baik, sebelum itu kita tidur dulu. Untuk mendapatkan tanah, caranya itu sebenarnya mah gampang. Kita hanya perlu oak leaf yang dimasukin ke barrel. Nah, nanti si barrel ini akan nge-convert si daunnya menjadi dirt gitu. Harusnya ini cara kerja gitu. Nah, ini dia, kita dapat satu dirt 6 kalau kita ngitung semuanya. Dapat satu dirt. Tapi ini agak terlalu lama dan untuk dapat si grasit itu chance-nya agak kecil ya, cuma 10%. Nah, untuk itu kita perlu ngeotomasiin gitu, ngeotomasiinnya. Caranya gampang sebenarnya, kita udah siapin ini, aku udah siapin beberapa barrel untuk otomasinya. Kita hanya perlu memanfaatkan yang namanya ini, eh pipe, item pipe. Kita hanya perlu pasang ini ke sini. Jadi kita akan desain ini sebagai ini yang akan diekspor nanti gitu. Akan diekspor dari barrel ini ke barrel yang ini. Oh, maksudnya drawer gitu. Drawer sini ke barrel ini gitu. Jadi kita nanti akan dapat infinite supply dari dirt harusnya. Kalau selama kita punya oak leaf-nya. Oke, harusnya tinggal pasang aja gini. Ini sebagai nge-import dari oak barrelnya, dirtnya ke sini. Terus kita pasang oak, oak drawernya untuk nggak nyimpen si apa namanya si dirtnya. Harusnya ini udah jadi ya. Terus kita hanya perlu pasang si leafnya ke sini dan itu harusnya nggak otomasiin semuanya. Dan kita tunggu aja itu mungkin pelan-pelan gitu karena ini masih early untuk otomasi, jadi ini udah cukup cepat sebenarnya untuk dapat dirt yang otomatis. Kita tunggu terus, harusnya ini kasih dirtnya berhasil kan langsung transfer sini. Oke. Oke, harusnya kita udah bisa nge-saving ya untuk dapat grasit. Apakah akan dapat grasitnya? Coba dapat. Dapat tidak? Coba dapat dua. Mungkin kita tunggu dulu a little bit a while untuk dapetin si dirtnya lebih banyak lagi di saving. Oke. Oke, ini dia grasitnya. Kita hanya perlu satu yang namanya satu mouse block. Karena kita bisa duplikat ini, mouse block ini dengan cara itu kita perlu bone meal sama stone. Kita akan gunakan cara vanilla way untuk merubah si stone itu jadi moss. Harusnya kita punya bone meal. Kita hanya perlu pasang ini satu sini, terus kita pasang. Terus kita hanya perlu satu klik boom. Oke. Udah. Kita punya 13 untuk buat ini ya. Caranya kita lihat dulu resepnya gimana. Kita hanya perlu stone sama bone block. Nah, bone block gampang harusnya. Kita hancurin dulu ini ya. Terus kita perlu yang namanya bone block. Kita crafting dulu bone blocknya.
Stone block di bawah, stone, terus kita pasang moss di sekitarnya. Nah, untuk membuat ini bekerja, ini harusnya udah bekerja ini, udah kuning soalnya. Kita hanya perlu nyimpan inventory di atasnya. Ya kayak kita akan gunakan drawer seperti biasa. Boom, harusnya ini. Wis, let's go. Kita sudah dapat infinite supply of mouse gitu. Terus, mouse ini kita juga bisa guna ke sini gitu buat bikin dart. Selanjutnya, kita hanya perlu bikin 2 item lagi yaitu endstone dan netherite. Endstone. Kita akan figuring out. No like this. Kita perlu ini sama netherrack. Netherrack. Harusnya ada resep untuk itu. Ini dia, Ignos Extruder. Kita butuh witch water. Jadi kita butuh mycelium. Kalau nggak salah kita punya mycelium. Kita punya mycelium. Gampang sih sebenarnya untuk buat si witch water ini. Kita hanya perlu ngerubah ini jadi ini. Namanya mycelium. Nanti water yang ada di atasnya itu akan berubah pelan-pelan jadi yang namanya progress tuh. Jadi witch water. Begitu sih. Mudah sih. Terus kita juga perlu bikin endstone. Sebenarnya itu mudah ya, mudah dan cukup gampang. Kita hanya perlu glowstone. Glowstone, kita cari glowstone dulu. Harusnya ada di sini. Oke, glowstone ada. Kita buang ini broken flint. Terus si lava yang kita udah tadi automasi, kita bisa klik kanan pakai glowstone. Boom. Dan kita akan dapat handstone. Dan untuk satu blok ini kita butuh satu bucket of lava. Kita perlu mempercepat proses ini di generate lava ini karena terlalu lama ya harusnya. Kita udah harusnya 4 kali lagi kita udah out of lava. Iya. Kita udah nggak punya lava lagi. Dan untuk mempercepat itu kita butuh heat source yang lebih bagus. Yaitu yang namanya ini dia. Heating element. Ini generate 60 kali harusnya. 60 kali. Dan itu udah lumayan bagus. Aku juga udah bikin steel ingotnya untuk buat. Kita harusnya hanya perlu ini. Terus osmium. Where's my osmium? Kita bakar dulu osmiumnya. Terus kita bikin dulu ininya. Let's go, osmium. Satu lagi. Got that. Let's go. Kan? That. Nah, setelah itu kita bisa bikin yang namanya steel casing. Kita butuh kaca. Ya, kaca kita out of kaca deh. Smooth sandstone. Smooth sandstone. Harusnya ada sand. Kita punya sand harus di sini. Oke, good. Ya udah cukup. Kita gantiin jadi sand. Rubahlah jadi yang namanya gelas. Kita butuh ini. Kita butuh kaca. Kita udah berapa kaca? Ada 4. Kita butuh 4 lagi. Kita nunggu sedikit lagi untuk bisa bikin ini steel casingnya. Oke, harusnya udah bisa nge-crafting yang namanya iron. Oke, apa namanya? Steel casing ya? Steel casing. Kita butuh crafting table untuk bisa nge-craftnya. Kita butuh 2. Terus hanya butuh copper sama redstone. Kita butuh copper dulu di smelt. Astaga. Kita butuh copper untuk di smelt. Oke, kita tunggu. Sembari nunggu satu lagi kita buat dulu super elemennya. Ini tunggu.
kita akan pasang dulu ini, ngegantiin campfire supaya kita bisa ngedapat lava lebih cepat lagi. Bahan boom. Ini harusnya 60 kali tuh. Kita udah lihat ini rate-nya 60 kali. Kalau sedangkan baru 2 kali ya. Bisa dilihat ini ngedin rate-nya lumayan cepat. Kayaknya kalau nggak salah hitung ya ini satu bucket per 5 detik ya. Satu, dua, ya 5 detik. Per 5 detik satu bucket itu udah lumayan cepat. Nah ini dia, kita udah bisa bikin yang namanya super red element satu lagi untuk yang sebelahnya. Tinggal hancurin dulu aja ini. Dan kita punya automasi lava yang sangat cepat sekarang. 60 kali. Dan ini udah bisa lihat ini lebih cepat dari sebelumnya ini ngegenerate lavanya. Dan kita hanya bisa menunggu ini ada lava sampai full harusnya. Dan lava, kita hasilin lava. Oke, langkah selanjutnya kita harus ini ya, nge-break atau ngehancurin ini supaya dia jadi crushing and stone yang mana ini bisa kita sieving untuk ngasilin yang namanya chorus fruit untuk bisa kita dapat purpur block. Not belum. Kita akan lakukan lagi ini terus menerus sampai kita dapat chorus fruit harusnya atau chorus solar. Oke, see you. Oke, harusnya ini tinggal di salt aja ya chorus fruitnya untuk dapat yang namanya di purple block. Nah, purple block nanti kita gabungin dengan kristal yang ada di sini. Salah satu kita gunakan blue iron gem aja. Ini buat apa sebenarnya? Nah, kayaknya buat itu doang. Buat building. Oke, kita akan gunakan ini purple block. Langsung kita rubah ini jadi wait, kita perlu 4. Betul 2 kayaknya. 2. Kita punya perlu 2 terus gini dan gini and then walah kita dapat dan harusnya endstone-nya bisa kita otomasiin. Kita coba dulu, kita bertanya sama endstone. Oh, udah nyala. Kita hanya perlu namanya inventory di atasnya dan voila. Oke, kita generate. Terakhir, kita perlu yang namanya ini witch water. Kita butuh netherrack, kita ambil dulu witch waternya. Cara ngerubahnya, convertnya kita ambil dulu sound barrelnya sini, pasang sini, ubah witch water ini terus simpan di atasnya harusnya. Oke, kita akan lakukan itu lagi sekali lagi. Dapat witch water. Lihat dulu. Bentar. Untuk generate ini kita butuh netherrack. Itu. Dan paling tinggal nunggu ini selesai. Harusnya itu udah kita bisa generate yang namanya infinite resource. Oh, netherrack. Yang mana netherrack kita bisa gunakan ini untuk dapat item-item dari nether harusnya. Dirubah dulu jadi versi Crushed ya. Gimana caranya ntar? Crushed. Nah ini dia Crushed netherrack. Kita bisa saving untuk dapat beberapa item kayak nether quartz. Nanti kita akan perlukan nether quartz ini. Terus blaze powder dan lain-lain. Kayak magma cream. Nanti magma cream ini bisa kita rubah jadi magma block harusnya. I don't know. Harusnya bisa dirubah. Harusnya bisa dirubah jadi magma block. Cuma aku lupa lagi caranya gimana. Dan ini tinggal dikit lagi. Dikit lagi kita bisa otomatiin semua.
Iya, let's go. Ini dia. Tinggal butuh pipe. Pipe. Ini pipe. Satu inventory. Dan harusnya. Satu lagi terakhir. Boom. Ada right. Sudah selesai. Oh, kita udah beberapa ya. Ini udah ada Enson. Kita udah mulai otomasi ini udah 9900. Oke, good. Mouse juga kita bisa gunakan ini jadi untuk nge-generate dirt juga. Sini simpan. Dan kita belum bisa, tapi kita belum bisa beberapa blok karena kita perlu akses ke ice. Dan untuk bikin ice itu kita butuh, mari kita lihat, kita butuh ice essence atau enggak kita bisa bikin compound pakai water. Mungkin itu untuk lain hari. Dan ya ini dia. Kita udah berhasil nge-automasiin blok. Kita juga udah bikin automasi lava, automasi dirt, dan ya itu aja hari ini. Jangan lupa like and comment and subscribe. See you in the next episode. Adios. Let's go.